Surat edaran penting khusus untuk para KPM PKH dan BPNT yang memiliki anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, kira-kira ada apa ya sebenarnya di tanggal 31 Januari 2023? Apakah terkait pencairan? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, oke, para KPM PKH maupun BPNT yang memiliki anak sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA perlu diketahui ya bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek memperpanjang batas waktu aktivasi rekening Simpel PIP tahun 2022 yang semula berakhir di tanggal 31 Desember kini diperpanjang sampai 31 Januari 2023. Nah, kenapa ini diperpanjang? Pasalnya sampai tanggal 15 Desember 2022 kemarin, berdasarkan laporan dari pihak bank penyalur dana bantuan PIP, masih terdapat 2.368.000 siswa di semua jenjang pendidikan ini belum melakukan aktivasi rekening Simpel PIP. Nah, maka dari itu untuk para peserta ataupun para orang tua ataupun siswa yang mendapatkan SMS dari Kemdikbud untuk aktivasi rekening Simpel PIP, segera aktivasi rekening Simpel PIP ya sebelum tanggal 31 Januari 2023. Nah, jadi Puslapdi Kemendikbud menyatakan apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum melakukan aktivasi rekening Simpel PIP juga, maka dana bantuan PIP tersebut akan dikembalikan lagi ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi sebelum hangus bantuannya segera ya aktivasi rekening Simpel PIP bagi siswa ataupun orang tua yang sudah mendapatkan SMS dari Kemdikbud seperti ini. Nah, jadi sekali lagi bagi siswa SD, SMP, dan SMA sederajat yang masuk ke dalam nominasi penerima PIP tahun 2022 dan menerima SMS dari Kemdikbud terkait aktivasi rekening, kalian bisa lakukan aktivasi rekening sampai tanggal 31 Januari 2023. Nah, seperti yang dikutip dari link resminya Sobat PIP dari IG-nya ya, teman-teman. Nah, di sini ada pemberitahuan untuk segera aktivasi rekening Simpel PIP dan diperpanjang waktunya sampai tanggal 31 Januari 2023. Nah, dan perlu diketahui juga harus dipastikan ya teman-teman bahwa pesan yang kalian dapat itu pengirimnya adalah dari Kemdikbud, bukan nomor telepon biasa. Nah, untuk aktivasi rekening bisa dilakukan langsung ke bank penyalur ya teman-teman, yaitu Bank BRI, BNI maupun Bank BSI dengan membawa berupa kartu keluarga, kemudian KTP orang tua dan KIP-nya ya teman-teman, atau bukti penerima bantuan PIP ataupun SMS yang dikirimkan oleh Kemdikbud. Nah, dan kira-kira bagaimana ya cara untuk aktivasi rekening Simpel PIP tersebut? Simak video berikut ini. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Pak, anak saya mau aktivasi rekening untuk program Indonesia Pintar. Ibu dan adik bisa langsung menuju ke bagian pelayanan pelanggan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa kami bantu? Selamat siang Bu, anak saya Adi mau melakukan aktivasi rekening PIP Bu. Baik, apakah Ibu dan Adi membawa dokumen persyaratan? Bawa Bu, ini dokumen-dokumen persyaratannya. Oke, dokumen sudah lengkap. Silahkan Ibu mengisi formulir pembukaan rekening simpanan pelajar atau Simpel terlebih dahulu ya. Saat melakukan aktivasi rekening secara langsung di bank penyalur, peserta didik penerima PIP harus membawa dokumen persyaratan yaitu
Surat keterangan aktivasi rekening PIP dari Kepala Satuan Pendidikan yang menerangkan peserta didik penerima PIP. Salah satu identitas diri seperti KTP atau kartu keluarga untuk peserta didik SMA, SMK, SMALB, dan paket C. Sedangkan bagi peserta didik SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B, membawa KTP dan kartu keluarga orang tua atau wali. Dan untuk peserta didik SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B yang belum cakap hukum harus didampingi orang tua atau wali. Selamat, aktivasi rekening anak ibu sudah berhasil dilakukan. Ini adalah buku tabungan simpel dan kartu debit yang dapat digunakan untuk mencarikan dana PIP. Ibu, tanda tangan di buku simpel ini ya. Saat ini saldo awalnya masih 0. Adi dan ibu dapat menunggu sampai diterbitkannya SK pemberian PIP. Baik, terima kasih Bu. Selain aktivasi rekening secara langsung, aktivasi rekening juga bisa dilakukan secara kuasa oleh kepala sekolah. Aktivasi secara kuasa hanya dapat dilakukan untuk lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan peserta didik yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Daerah yang sedang mengalami bencana yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan atau daerah lain yang sulit untuk mengakses ke bank penyalur berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Atau peserta didik, orang tua, atau wali yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivasi rekening secara langsung yang disebabkan karena sedang sakit, penyandang disabilitas, diundang dalam acara kunjungan kerja pemerintah, dan atau kondisi sulit lainnya berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Seperti Laras, siswa kelas 11 SMK Gotong Royong, calon penerima program Indonesia Pintar yang juga harus segera melakukan aktivasi rekening PIP. Namun lokasi tinggal Laras jauh dan sulit diakses ke bank penyalur. Pak, saya harus segera melakukan aktivasi rekening, tapi saya tidak bisa ke bank penyalur karena saya sulit menjangkau ke bank, Pak. Lokasinya jauh, transportasinya terbatas, dan mahal, Pak, dari rumah saya. Tidak apa-apa, Laras. Kalau kamu tidak bisa ke bank penyalur, nanti Bapak yang akan membantu untuk melakukan aktivasi rekening PIP kamu secara kuasa. Baik, Pak. Apakah ada dokumen yang harus saya siapkan, Pak? Ada, Laras. Nanti kamu siapkan dan serahkan fotokopi KTP atau kartu keluarga, serta tanda tangan surat kuasa ya ke Bapak. Biar nanti Bapak yang urus surat rekomendasi ke Dinas Pendidikan untuk kamu, Laras, dan teman kamu yang lain. Aktivasi rekening secara kuasa dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau kepala sekolah dapat memberikan hak substitusi kepada guru atau tenaga kependidikan. Setelah aktivasi rekening berhasil dilakukan di bank penyalur, kepala sekolah wajib memberikan buku tabungan dan kartu debit kepada penerima PIP selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya dari bank penyalur. Laras, kemarin Bapak sudah melakukan aktivasi rekening PIP kamu. Ini buku tabungan simpel dan kartu debit milik kamu. Kamu tanda tangan di sini ya. Buku atau kartu debit ini nantinya bisa kamu gunakan untuk menarik dana PIP. Terima kasih, Pak. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk aktivasi rekening simple PIP dan syarat-syaratnya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.